Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ariela dan di video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai inovasi pengembangan produk pangan untuk mencegah stunting, khususnya di daerah Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa NTT merupakan provinsi dengan angka stunting tertinggi kedua di Indonesia, yaitu mencapai 37,9%. Artinya 40 dari 100 balita di NTT mengalami stunting. Lantas, apa yang menyebabkan tingginya resiko stunting di NTT? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan data BPS tahun 2022, angka kemiskinan di NTT ini mencapai 20%. Hal ini menyebabkan mereka tidak mampu untuk memperoleh makanan bergizi dan akses kesehatan. Ditambah lagi, kebersihan lingkungan dan sanitasi yang tidak memadai seperti sulitnya akses air bersih memicu terjadinya infeksi seperti diare secara berulang. Dan ternyata infeksi seperti ini berdampak pada penyerapan gizi yang tidak maksimal. Selain itu, rendahnya pengetahuan sang ibu terutama terkait dengan makanan bergizi, menyusui eksklusif, dan juga MPASI juga memicu terjadinya stunting. Salah satu upaya untuk pencegahan yang dapat dilakukan adalah dari sumbernya, yaitu sang ibu. Dengan memastikan bahwa sang ibu hamil telah mendapatkan gizi yang optimal sejak awal kehamilan sehingga menunjang kesehatan sang ibu serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Maka dari itu, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah mengembangkan produk pangan dengan bahan baku lokal dari NTT, yaitu jagung dan juga daun kelor, di mana kedua bahan tersebut dapat tumbuh pada iklim yang kering seperti di NTT sehingga ketersediaannya cukup melimpah. Jagung dan daun kelor tersebut dapat diolah menjadi susu yang kaya akan makro maupun mikronutrien. Tahapan dari pembuatan susu jagung sendiri akan diawali dengan sortasi dan pembersihan jagung yang kemudian akan dilakukan perebusan dan pemipilan. Setelah itu, jagung bersama dengan daun kelor akan dihaluskan dan disaring hingga diperoleh filtrat yang disebut sebagai susu jagung daun kelor. Susu tersebut kemudian akan diberi gula sebagai tambahan rasa dan terakhir akan dilakukan pasteurisasi untuk menghilangkan kontaminan dari produk sebelum dikemas. Produk ini diberi nama Nutrima yang berarti Nutrition for Mama karena mengandung karbohidrat, protein, vitamin A, B, dan C, folat, selenium, zat besi, dan komponen lainnya yang diperlukan oleh ibu hamil. Keunggulan dari produk ini sendiri adalah kepraktisannya, karena tidak memerlukan penyeduhan sehingga cocok untuk area yang sulit mengakses air bersih. Selain itu, susu jagung kelor juga dapat membantu memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi ibu selama kehamilan, serta mengandung berbagai senyawa bioaktif. Tidak hanya itu, harga produk yang cukup terjangkau juga dapat membantu ibu hamil di NTT yang kesulitan dalam membeli susu kehamilan komersial. Terakhir, kandungan nutrisi dalam susu Nutrima juga dapat mendukung produksi ASI yang berkualitas, sehingga bayi dapat mendapatkan nutrisi yang optimal saat menyusui dan tumbuh sehat serta meminimalisir potensi resiko stunting. Adapun untuk supply chain-nya sendiri dimulai dari supplier bahan baku oleh petani lokal di NTT yang kemudian akan masuk ke proses produksi, dimulai dari sortasi, kemudian pengolahan hingga pengemasan produk. Produk yang sudah jadi akan didistribusi terutama ke posyandu, klinik, toko retail atau UMKM, dan puskesmas, serta harapannya ibu dengan kehamilan awal sebagai end user dari produk ini. Oleh karena itu, stunting bisa dicegah sejak awal kehamilan dengan dukungan nutrisi yang tepat dari Nutrima untuk ibu hamil, karena masa depan anak dimulai dari asupan sang ibu. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.